Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga simulasi dan komunikasi digital. Jadi yang kalian sudah lihat kemarin dan saya suruh baca, saya akan jelaskan sedikit. Jadi konsep pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini intinya adalah upaya mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Jadi pada saat kita punya pikiran, manusia kan pasti punya masalah atau punya apa yang dia pikirkan atau sebuah keresahan yang dia itu ingin tahu jawaban dari keresahannya itu apa. Atau kalau kita punya problem, kita punya banyak pertanyaan, solusinya itu apa. Karena setiap manusia pasti punya masalah masing-masing, dan selama hidup pasti ada masalah. Jadi setiap manusia pasti punya ada masalah. Jadi jangan anggap masalah itu sebagai beban atau sesuatu yang harus kita hindari, tapi yakinlah kalau semua manusia pasti ada masalah. Sehingga yang kita harus cari adalah solusinya. Atau sebelumnya kita harus tahu dulu masalah kita ini apa. Jadi kita harus kenali dulu masalahnya itu apa. Jangan kita menghindari sehingga tidak tahu masalah, nanti malah di belakang malah masalahnya itu semakin besar dan malah kita susah untuk mencari solusinya. Jadi fokus dulu di masalahnya itu apa, terus kita cari solusinya seperti apa dengan banyak mencoba mencari. Nih, jadi ini contoh masalahnya. Di sini ada pohon besar yang tumbang menutupi jalan raya. Jadi ini masalah terbesarnya gimana kita untuk menyingkirkan ini. Ya, caranya kita potong-potong, habis itu kita pindahkan kayu tersebut, pohon itu. Tapi kita motongnya pakai apa? Mungkin kan kita motong nggak pakai alat. Ya, solusinya kita pakai alat, namanya gergaji. Nah, manusia pasti saat dia menemukan solusi, belum tentu solusi itu langsung menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Biasanya ini akan menimbulkan masalah, yaitu siapa yang punya tenaga memotong pohon sebesar itu dengan pakai alat seperti ini. Dan manusia dikaruniai sebuah pikiran untuk mencari solusi hal tersebut, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dibuatlah gergaji mesin untuk mengurangi tenaga yang akan kita keluarkan di gergaji manual. Jadi solusi yang baik adalah ide kreatif yang mengatasi masalah secara permanen. Jadi mengatasi masalah secara permanen, walaupun masalah itu sebenarnya bisa menimbulkan masalah lain, tapi lumayanlah daripada tidak diselesaikan sama sekali. Lebih saat kita belajar dari masalah tersebut, maka apabila kita dihadapkan sama masalah yang mirip seperti itu, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, terus dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tetap kita punya keterbatasan, jadi pikirkan dulu kemampuan kita itu seperti apa, bermanfaat bagi banyak orang. Jadi makin banyak orang, makin baik ide yang kita berikan, terus tidak bertentangan dengan hukum kesantunan norma yang berlaku, dan mampu menginspirasi orang lain. Ya, jadi orang lain itu tinggal melihat kita ngasih masalah apa, punya masalah seperti apa, dan orang lain tidak usah bingung mencari solusinya seperti apa. Jadi tinggal kita lihat dari penyelesaian masalah kita, selesai. Jadi kemampuan mengenali dan merumuskan masalah sudah menjadi modal awal menemukan ide dan solusi. Jadi kita sudah observasi dulu masalah kita, jadi kita kenali dulu dan
kita rumuskan dulu masalah kita itu apa, supaya masalah ini tidak menimbulkan masalah baru. Jadi kita list masalahnya ini apa, rinciannya seperti apa. Sebenarnya itu sudah modal awal menemukan ide dan solusi. Jadi idenya apa dan solusinya apa. Nah, di sini simulasi dan komunikasi digital ini mengkomunikasikan ide dan solusi yang ada di pikiran kita, karena apabila ide atau solusi yang kita berikan itu tidak tersampaikan dengan baik, maka orang-orang akan mengurangi kepercayaannya akan ide dan solusi yang kita berikan. Jadi ini contoh dari kita punya ide dan kreativitas. Jadi kita memperkenalkan resep makanan yang sudah dibuat terus menjadi ide kreatif. Jadi resep makanan baru dipakai dengan modifikasi resep sebelumnya, cara memasaknya yang beda, penataan yang beda, cara yang benar. Jadi belum tentu apa yang dilakukan sebelumnya itu benar. Mungkin kita lebih terus memperkenalkan makanan baru sebagai makanan yang baru. Jadi ini contohnya cake seperti ini. Ini cake banyak contohnya kan seperti ini dan ini sudah sesuatu yang berbeda bagi orang lain, dan ini orang lain bilang ini kreatif, padahal ini sama-sama kue. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya sudah buat orang lain pikirkan. Jadi kita ubah berdasarkan yang default atau yang standarnya seperti apa, dan ini menarik, mungkin orang lain akan tertarik dengan apa yang kita buat. Jadi ini konsepnya itu seperti dari Ki Hajar Dewantara, yaitu 4N dari bahasa Jawa ini sebenarnya. Niteni, niroke, nambahi, nemoke. Jadi amati, tiru, modifikasi, terus buat baru dari modifikasi tersebut. Jadi jangan cuma amati sama tiru. Ini namanya kita plagiat dengan apa yang sudah ada. Nah, kalau hanya dua ini kita namanya plagiat. Terus modifikasi, terus buat baru. Jadi kita hanya amati dan tiru. Ini sebenarnya kayak problem solving. Kita punya problem, kita amati dulu masalah itu. Jadi tujuan dari kita adalah komunikasi. Jadi mengkomunikasikan gagasan dari sebuah masalah yang kita dapatkan. Jadi komunikasi awalnya itu seperti ini kan. Kita mengkomunikasikan dari seseorang ke orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi mengkomunikasikan dengan baik akan memberikan orang lain itu pemikiran yang sama. Jadi orang lain itu menerima pemikiran kita dengan baik tanpa ada distorsi informasi di situ. Jadi informasi atau gagasan yang kita berikan, jadi dari sebuah masalah itu kita berikan, orang lain itu akan mengerti maksud dari ide atau gagasan kita itu seperti apa. Nah, di sini karena kita isinya adalah digital, sesuai dengan apa yang saya tanyakan digital itu apa kemarin. Jadi kita mengkomunikasikannya secara digital, entah itu secara email kita akan buat. Jadi kita akan mengeluarkan ide kita atau gagasan kita secara digital agar orang lain itu tahu gagasan apa yang ada di pikiran kita. Jadi perangkat komunikasi digital, karena kita fokusnya di digital di sini. Jadi seseorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi solusinya nggak selalu kita harus dengan manual, kita harus tanya secara harus tatap muka, harus secara langsung, tapi kita dikasih alternatif karena sudah ada zaman serba digital sekarang, sehingga kita punya alternatif solusi, bahkan solusi ini bisa lebih baik. Jadi solusi dari sebuah solusi. Jadi seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. Seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk layanan kerja kepada orang lain, atau bahkan melakukan transaksi dan bernegosiasi. Jadi orang lain itu bisa mengkomunikasikan walaupun jaraknya itu jauh. Dan ini yang akan kita pelajari.
Jadi kemampuan mengkomunikasikan gagasan sama pentingnya dengan kemampuan menemukan gagasan. Karena apabila kita hanya pintar menemukan gagasan, tapi kita tidak mengkomunikasikan gagasan itu dengan baik, apalagi kita makhluk sosial, jadi kita butuh orang lain untuk membantu kita membuat nyata gagasan kita. Itu kita harus mengkomunikasikan dengan baik. Apa sih yang kita pikirkan? Jadi mata pelajaran simulasi digital ini alat. Jadi alat untuk mengkomunikasikan kalian. Jadi kita mensimulasi di dunia nyata itu seperti apa. Digital ini dibuat apa di dunia nyata. Jadi bukan tujuannya itu karena ini cuma simulasi. Jadi ini bukan tujuannya. Jadi tujuannya adalah pada saat kalian di dunia nyata kalian tidak bingung. Oh saya gimana ini? Saya punya masalah ini. Jadi kalian bisa memecahkan masalah tersebut dengan cara digital. Karena ada beberapa yang memang tidak bisa. Jadi dalam mata pelajaran ini berlaku rumus 1 ditambah 2 tambah 3 tidak sama dengan 6. Maksudnya adalah kalian punya, orang lain mungkin punya 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Tapi menurut saya tidak sama dengan 6, dan ini berlaku di pelajaran ini karena tergantung dari kalian punya gagasan kalian atau ide kalian belum tentu sama dengan orang lain. Jadi maksudnya tidak ada hal paten dalam pelajaran ini. Jadi itu sekreatif kalian, sekreatif apa kalian bisa melakukan problem solving atau penyelesaian masalah secara digital. Jadi rangkumannya, jadi ketika kita mampu menemukan masalah, jadi masalah itu bukan dihindari, tapi sebenarnya kalau orang-orang luar yang sudah, atau orang yang benar-benar mau menemukan masalah, atau apalagi itu masalah baru seperti menemukan rumus baru, dia itu malah mencari-cari masalah. Apa sih yang menjadi masalah di dunia ini, atau apa sih yang kita pikirkan tapi kita belum tahu maksud dari apa yang kita pikirkan di dunia ini seperti apa, seperti rumus matematika, rumus algoritma atau apa itu. Jadi kita akan dapat masalah, terus penyelesaian masalah secara terstruktur itu seperti apa. Jadi ketika kita mampu menemukan masalah, entah itu secara sengaja atau tidak sengaja, jadi pada saat itu dan kita menemukan, kita itu mengakui bahwa kenyataan yang ada pada diri kita. Jadi kita itu menyadari bahwa kita itu ada kekurangan. Menyadari kekurangan diri sendiri adalah perbuatan yang paling jujur. Seseorang dapat menipu orang lain, tetapi tidak dapat menipu dirinya sendiri. Untuk mempertimbangkan berbagai ide yang akan dipilih sebagai solusi mengatasi atau memecahkan masalah, seseorang memerlukan informasi dan pengetahuan. Jadi kita butuh dasar untuk mengatasi masalah. Mungkin orang lain sudah pernah menemukan masalah ini atau sudah tahu solusi dari masalah kita, jadi kita cari dulu informasi atau pengetahuannya. Jadi kita nggak usah capek-capek sampai ini gimana ya, kita harus mikir sendiri. Ingat, kita itu manusia punya keterbatasan. Jadi dengan perkembangan zaman, maka keterbatasan itu bisa sedikit demi sedikit mengurangi masalah kita. Perilaku menentukan ide terpilih sesudah proses mempertimbangkan satu demi satu ide solusi yang ditemukan. Jadi ide itu jangan cuma berpatokan cuma satu, tapi kita punya banyak, terus kita tentukan mana yang lebih baik sesuai yang saya bilang tadi. Jadi awalnya itu seperti apa, jadi ide yang baik itu seperti apa tadi, bermanfaat untuk orang lain atau apa, merupakan perilaku. Jadi menentukan ide ini merupakan perilaku arif, mempertimbangkan baik dan buruk, untung dan rugi, akan membentuk sikap bijaksana. Jadi kita tahu dulu jika ide ini dilaksanakan apa yang terjadi, siapa yang berpengaruh, siapa yang akan
untung atau ada ruginya, banyak untungnya atau banyak ruginya, itu kalian akan terbentuk secara proses sikap bijaksana. Ketika seseorang sudah dapat mengatasi atau memecahkan masalah, seseorang akan menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai. Cerdas karena orang tersebut menemukan ide kreatif yang digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Pandai karena orang tersebut mampu memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang dimiliki untuk mencari solusi. Seseorang menjadi bodoh manakala memiliki informasi atau pengetahuan atau peluang tetapi tidak mampu memanfaatkan untuk mencari solusi. Jadi kalian kalau sudah ada cara untuk mencari informasi atau peluang tapi tetap saja kalian bingung cari solusinya, itu ya jadi orang seperti ini. Jadi pandai-pandailah kalian mencari informasi dan pengetahuan. Jangan terlalu banyak tanya atau terlalu banyak kalian cari dulu informasinya. Kalau sudah mepet benar-benar kalian tidak bisa, kalian baru mencari solusinya dengan bertanya dengan orang lain. Jadi cari dulu informasi, karena pelajaran kita adalah kita mencari informasi. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah dengan 6 itu cari kenapa kok bisa seperti itu. Saya punya pikiran tidak sama dengan 6, bisa yang lain. 6 ini fontnya bukan kayak gini, seperti ini, tulisannya bukan seperti ini, itu tidak apa-apa. Tapi kalian harus punya dasar berdasarkan informasi atau pengetahuan atau peluang. Peluang ini berdasarkan waktu kalau menurut saya. Jadi jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide. Jadi masalah akan menimbulkan banyak ide. Disitulah kalian akan bisa berpikir bagaimana cara menemukan masalah, sehingga apabila kita banyak menemukan solusi dari sebuah masalah, maka kita tidak akan takut apabila masalah menghadapi kita. Jangan pernah berhenti bernalar untuk merumuskan ide menjadi gagasan. Jadi ini kata intinya. Jangan pernah berhenti bernalar mengemas gagasan menjadi konsep. Setelah jadi ide, gagasan terjadikan konsep. Dari gagasan ini kita komunikasikan sehingga kita diskusikan atau jadi apa untuk menjadi konsep. Komunikasikan konsep dengan integritas yang tinggi, massal dan menurutnya. Jadi orang lain itu bisa menjalankan konsep kita. Jadi bukan cuma kita saja, kayak ini hanya untuk orang kaya saja, ini hanya untuk orang miskin aja. Tidak, ini lebih ke massal dan mendunia. Tapi tetap ini harus punya dasar yang tinggi atau integritas yang tinggi. Ini kalian, maksudnya integritas yang tinggi ini dari saya, punya saya. Tapi ini bisa dipakai untuk dunia dan massal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agus Dwi Kurniawan. Selamat mempelajari. Semoga apa yang saya bicarakan, apa yang bisa saya diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.